Oke, shalom teman-teman semua. Ya, senang banget melihat wajah-wajah kalian, ternyata inilah yang setia untuk datang ke Bekasi, jauh-jauh ke planet lain. Tadi visanya dicek ya teman-teman di depan? Ada cek visa? Cek paspor ada? Karena kita masuk another planet ya teman-teman ya. Tapi sih aku percaya teman-teman ketika dimanapun kita ditempatkan, sama seperti tabut Allah waktu itu kan jalan-jalan juga ya. Dibawa kemana-mana, hadirat Tuhan ada di sana. Amin. Jadi ternyata bukan masalah lokasi teman-teman, tapi masalah hati. Ada amin? Oke, hari ini aku dapat topik yang sebenarnya cukup apa yo? Cukup seru ya? Hah? Ini kayaknya bakal, daging kita gak suka sih denger ini kayaknya. Tapi roh kalian suka. Apalagi John tuh, John kalau dengar otoritas, semangat banget ya, bener gak John ya? Hah? Oh framing ya, maaf ya John. Siapa yang ingat tema tahun ini apa? Spirit led. Kenapa ada pembahasan mengenai respect for authority? Gitu. Karena teman-teman mesti ngerti namanya kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada dua pihak di situ. Amin. Ada yang memimpin dan ada yang juga dipimpin. Betul? Dan ketika kita dipimpin itu gak mudah loh teman-teman. Benar gak? Diarahkan tuh gak mudah. Apalagi anak-anak muda. Ya kan? Apalagi kaum-kaum kita yang masih pengen liberal. Wow. Yang pengen menganut paham kebebasan teman-teman. Ini gak gampang gitu. Tapi satu sisi inilah hatinya Tuhan. Ya kan? Terus siapa yang ingat tema bulan lalu yang dibawain oleh kakak kita yang tercinta ini? Apa judulnya? Firm Foundation. Aku rasa ini akan sangat melengkapi dari materi yang udah kita pernah bahas di bulan lalu. Mengenai fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, fondasi yang teguh. Karena biar gimana pun kita gak bisa lepas dari namanya otoritas. Oke. Bukan Billy namanya. Kalau tidak, nah kan nggak ini ya. Di next di situ aja. Oke. Bukan Billy namanya kalau nggak resah gitu ya. Tiap-tiap hari kehidupanku resah terus gitu ya. Ada aja yang diresahkan. Nah kali ini keresahannya mungkin yang belakangan teman-teman tahu tentang bangsa Indonesia. Yang belum lama kita alamin. Dan mungkin kedepannya akan kita alami lagi. Karena ternyata pemerintahnya juga, kok jadi ke situ arahnya enggak ya? Enggak. Pastor resah, enggak, ayo tahan Bill, self control, amin, ya kan? Kita berharap Indonesia emas, tapi karena netizen Indonesia ini sangat kreatif, ditambahin C. Indonesia cemas, ya kan? Ada pecinta One Piece di sini? Enggak ada, udah pada taubat kali ya. Oh masih ada tuh ya, kameramen. Iya. Jadi bendera si bajak laut ini teman-teman, ditaruh lah di bendera kita yang tercinta ini. Satu bentuk, apa ya? Bentuk cinta. Hah? Bentuk protes? Tapi kalau teman-teman pikir ya, protes itu bagian dari cinta loh sebenarnya. Kan lu tandanya kan kamu caring sama negara ini. Kalau kamu gak caring, kamu gak protes sih. Mungkin tapi disalurkan dengan cara yang kurang tepat aja. Tapi sebenarnya mah sayang. Coba colek kiri kanan yang suka protes. Lu protes apa sayang? Sebenarnya sayang kali gitu ya. Sebenarnya kita care aja gitu. Terus yang ketiga, Indonesia gelap katanya. Enggak ya, kita lihat ke depan kayaknya terang ya. Denial ya. Indonesia memang gelap kalau nggak ada Tuhan, amin. Tuhan ada di mana ya? Di dalam diri kita semua. Jadi masih gelap nggak Indonesia? Enggak, selama ada anak-anak Allah yang mau mengasihi Tuhan. Amin. Dari situ dulu ya, fondasi pelan-pelan ya.
Kita build dulu, kita bangun dulu gitu. Survei membuktikan yang relate nih umurnya ketahuan tua nih. Nadanya, enggak ya? Emang masih ada sekarang? Oh masih ada? Oh saya yang kurang relate, maaf. Ya ternyata kepercayaan orang itu turun drastis teman-teman terhadap institusi atau otoritas formal. Banyak survei yang menunjukkan bahwa generasi muda termasuk Gen Z semakin skeptis terhadap pemerintah, politisi, lembaga formal lainnya. Merasa mereka semua itu tidak selalu bekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Sering dianggap korup dan tidak responsif. Ada amin para Gen Z? Waduh, ternyata yang resah bukan cuma saya. Ada Mike juga ya, kencang banget karena suaranya dia itu. Yang kedua, ada yang namanya krisis kepemimpinan. Persepsi bahwa pemimpin yang baik itu ternyata semakin langka teman-teman. Setuju gak teman-teman? Pemimpin yang baik makin langka atau makin banyak teman-teman temukan? Langka, ini kenyataan. Yang ketiga, kesenjangan antara harapan dan pengalaman secara nyata. Ini mungkin dari sisi secara kerohanian, banyak anak muda atau merasa gereja atau lembaga keagamaan seringkali kurang menyediakan ruang dan struktur bagi mereka untuk berkontribusi. Mau speak up, dikiranya memberontak. Ya kan? Mau ngajuin ide, dikiranya apa? Terlalu pinter, kepinteran kamu. Kamu anak muda tahu apa? Ini loh. Kakek nenek loh, salah enggak ya? Ini loh, bapak ibu ini loh. Iya kan, kadang-kadang kita suka julid, dasar orang tua susah kali ya untuk dengerin kita punya ide ya. Makanya akhirnya dalam beberapa tahun terakhir mungkin generasi muda sempat turun. Dan puji Tuhannya gereja-gereja sudah menyadari bahwa gereja ini benar-benar darurat anak-anak muda. Tapi aku percaya bahwa Tuhan punya segala cara untuk membangkitkan generasi anak muda. Ada amin? Tuhan punya segala cara, enggak usah khawatir. Kalau gerejamu, komunitasmu isinya segelintir orang, it's okay. Sometimes Tuhan mau bangun kualitas daripada kuantitasnya. Amin. Kita nggak tahu mungkin yang kita pimpin 3, 2, 4 orang suatu saat jadi pemimpin gereja, kita nggak tahu loh. Betul nggak? Yang kita doakan tiba-tiba jadi apa yo? Ya terserah lah ya, pokoknya jadi sesuatu yang luar biasa, kita nggak pernah tahu teman-teman. Kepemimpinan kadang terkesan terlalu konservatif ya, dan kurang mampu beradaptasi dengan isu-isu kontemporer seperti masalah apa? Mental health, waduh. Coba kau berani-berani ngomong sama pemimpinmu, ini di luar sana gitu ya, ngomong tentang isu mental. Dikira apa kita sama mereka? Hah? Lembek, apalagi dikira apa kita? Ngomong isu mental. Dulu mama, dulu bapak, ditempa sedemikian rupa, kuat-kuat aja. Kau masih begini aja udah nangis kau. Betul gak? Ini pastor orang Cina orang Batak sih. Taruh ya, ini di style dulu ya. Kenapa nuansa? Mungkin ada Pak Edi kali di sini ya. Canda ya Pak Bro ya. Jadi kurang mampu beradaptasi teman-teman. Keadilan sosial, keanekaragaman, nilai-nilai yang berbeda. Harapan terhadap transparansi, relevansi, serta komunikasi yang otoritatif. Tapi empatiknya sebenarnya sangat tinggi. Kita nggak usah cari solusi di luar. Kita punya penuntun kehidupan yang luar biasa. Yaitu Alkitab. Teman-teman siap untuk dengar firman Tuhan? Teman-teman siap untuk cari solusi dari firman Tuhan? Ya, kita mau dengar ya. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ceritakan gitu. Apa yang Tuhan mau ceritakan mengenai otoritas gitu. Karena aku percaya sebenarnya gambaran otoritas itu udah rusak di luar sana, udah rusak total. Dengan tadi survei-survei yang udah dibuktikan gitu ya. Anak muda menganggap sebuah otoritas itu sebuah hal yang tidak perlu untuk difokuskan gitu. Selalu meresahkan dan lain sebagainya. Oke, selama 3 jam ke depan aku akan membahas. Oh, sadar ya 3 jam ya? Hah? Loh 3 poin ini, gak boleh 3 jam. Loh, aku udah selama ini aku berpacu sama waktu loh. Gak bisa kasih kebebasan dikit, gak bisa ya. Oh udah gak biar sewa lagi ya, puji Tuhan.
Dapurnya dibuka teman-teman. Jadi kita tuh dapat anugerah untuk tempat ini kita bisa nikmati, ya tetap bayar sih. Kasih tepuk tangan dulu boleh buat Tuhan deh. Tapi kita nggak terjebak dengan korporat. Loh ke situ lagi arahnya ya. Otoritas lagi ya. Gitu. Kita dapat kemurahan Tuhan untuk pakai tempat ini dan aku percaya Bekasi ini akan terjadi revival yang luar biasa. Ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah setia dari kota-kota lain untuk datang ke tempat ini. Kita benar-benar appreciate banget. Bener gak Kak Agus? Tepuk tangan buat teman-teman yang berdiri jauh nih kesini nih. Thank you ya. Gitu. Jadi konten ke depan dalam beberapa waktu ke depan akan seputar ini. Authority is God's idea. Otoritas itu idenya siapa pertamanya? Idenya Tuhan. Nah tapi di dalam kita mau submission, di mana kita mau tunduk sama otoritas, tetap harus ada boundaries. Harus ada namanya batasannya teman-teman. Bapak Ibu semua. Ya. Dan yang ketiga, the enemies of respect. Karena kita lagi bahas tentang respect, tentu aja kita mesti cari tahu musuh si respect ini apa. Dan sebenarnya buat teman-teman yang udah ikut blend, yang rajin ikut blend, sebenarnya teman-teman pasti melewati melewati materi value mengenai respect ini. Jadi kemungkinan besar akan jadi teringat lagi gitu ya, apa yang mau disampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, Roma 13 ayat 1 versi BMK. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Iya, jadi otoritas idenya siapa? Datang dari mana? Dari Tuhan. Setiap orang harus taat kepada pemerintah sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaan dari Allahnya. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Wow, kita langsung nggak terima ya, bener gak? Masa sih Tuhan yang nyuruh pemerintah kayak gitu? Bener gak? Masa sih Allah Duar. Maaf Kak Agus. Mendapat kekuasaan daripada Tuhan, masa iya sih pemimpin kayak gitu? Masa sih bos saya itu dari Tuhan? Masa sih orang tua saya dari Tuhan? Loh makin kemana-mana ya. Kita harus balik ke desain awal teman-teman. Kita harus kembali kepada desain awal. Tadinya memang rencana Allah. Tapi oleh karena kedagingan dan dosa yang udah begitu masif, maka gambar mengenai otoritas pelan-pelan menjadi rusak dan pudar. Sehingga kita gampang sekali untuk menjudge otoritas di atas kita. Paling enggak ada 3, teman-teman. Otoritas yang Allah berikan. Sebenarnya 4 sama tadi pemerintah ya. Oh enggak, sebenarnya ada 5. Lah, Kak lu jadi mau berapa sih gitu ya. Yang kelima soalnya ini menyangkut istri tunduk kepada suami gitu. Karena ini mungkin lebih banyak anak-anak muda, aku gak masukin di sini gitu. Ya, yang pertama adalah orang tua. Teman-teman, kita harus sadar dan percaya bahwa otoritas itu adalah, bahwa orang tua adalah salah satu otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tuh seperti menguji dalam kehidupan kita gitu. Kamu mau spirit led? Parents led dulu deh. Wah muncul lagi kan pemberontakan di dalam hati itu Kak. Kak, orang tuaku iki. Ya, sekarang Jawa. Kakak gak tahu sih kayak apa orang tuaku ini. Iya kan? Sebelum kemana-mana nanti, makanya ada sub yang kedua, mengenai boundaries kita akan belajar di situ seberapa jauh kita harus taat, seberapa jauh kita harus tetap respect sama orang tua kita. Tapi kita mau baca dulu kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita itu di bawah otoritas firman Tuhan. Dan ini yang paling basic, tapi aku mau menyampaikan dengan semangat teman-teman. Karena kalau boleh jujur, aku boleh ada sampai detik ini, bahkan bisa menikah aku bisa menikah tahun kemarin. Kok gak ada yang cie-ciein tuh mainnya? Oh, udah agak lama ya, udah agak lama gak apa-apa. Oke, it's okay.
Setelah aku tengok-tengok, nah balik lagi ke Batak. Setelah aku cek gitu ya, kenapa aku bisa sampai fase ini? Salah satunya aku telah diajar untuk merespek kepada kedua orang tua aku. Aku berusaha berdamai dengan orang tuaku yang haleluya puji Tuhan. Amin. Bergumul gitu ya. Paling ntar kalau Juju nangis larinya ke mentor, bener gak? Kalau gak ke Kak Agus, ke Kak Anton, udah. Dua opsi itu aja udah, muter-muter ya kan. Kak orang tua gue gini gitu loh. Tapi ketika kita berdamai dengan itu semua, Tuhan bawa benar-benar ke tempat yang lebih tinggi lagi. Yuk kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 1-3. 1, 2, 3, yang kencang teman-teman. Kekecilan, oke baik. Kekecilan ya. Bener juga sih. Ya udah aku yang bacain deh. Jika kamu semua adalah anak, taatilah orang tuamu. Hai anak, mana suaranya? Anak siapa? Aku siapa? Hah? Ada yang masih anak di sini? Karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. Pengikut Kristus? Wah udah mulai berat ya. Mana Kak khotbah berkatnya? Tunggu dulu ya, sabar. Ingatlah perintah Tuhan yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Itulah perintah pertama yang disertai dengan janji Allah. Wow. Tuhan baik. Tadi Kak Niko udah mention berkali-kali, bener gak? Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik dari firman ini? Tuhan enggak cuma memberikan perintah, tapi dia memberikan apa? Janji. Oh haleluya, saudara, kita tuh cuma pengennya janjinya aja. Perintahnya kita gak suka. Betul atau betul? Janjinya kita mau, perintahnya kita Janjinya apa? Supaya kamu hidup sejahtera dan panjang umur di dunia. Di terjemahan lain supaya kamu berbahagia. Di sini ada yang kurang sejahtera mungkin, ada yang kurang panjang umurnya, enggak ya, bukan masih di sini semua. Mungkin ada yang lagi kurang happy gitu ya. Mungkin ini mesti kita cek di hati kita. Adakah kita masih respect sama orang tua kita? Adakah kita masih mengasihi orang tua kita? Ya. Yang kedua, majikan. Siapa tuh Kak majikan? Ya bosmu lah kocak. Ya atasanmu lah gitu ya. Ada budak korporat di sini? Loh aku pakai bahasa zaman sekarang aja, bahasa lucu-lucuan. Aku gak maksud, kalau aku sama Kak Agus sama Kak Anton sih udah dibebaskan. Lagu banget ya, enggak. Dinajisin parah banget. Ya. Mau gak mau sistem ini membuat kita harus bekerja bukan? Betul? Mau gak mau kau butuh ini bukan? Apa ini Kak? Fulus. Pada akhirnya kau harus menundukkan diri di bawah bosmu. Kenapa demikian? Karena Tuhan sedang mau mengajarmu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mengajar kita. Ya, siap-siap ya kita baca firman-Nya ya. Gak enak sih tapi ya udahlah. Efesus 6 ayat 6-7. 1, 2, 3, oh gak bisa baca bareng-bareng karena kekecilan kan, saya udah tahu. Jadi saya bacain aja. Ikutilah kemauan mereka selalu, baik pada waktu mereka ada maupun tidak ada. Nah lo, yang ada bos lu pura-pura kerja pada semua. Ya, yang gak ada bos langsung langsung sibuk ngapa-ngapain ya. Langsung kita bebas ya, bener gak? Di sini gak ada ya, di sini kan terang dunia semua kan. Amin ya. Jadi mau ada bos gak ada bos tetap excellent, ada amin? Woi aminnya bohong. Enggak, itu iman. Manusia itu selalu sekarang gitu. Ketika dipantau, kita kan apa? Serius. Ketika lagi gak ada, yaudah gue cuek. Kamu pengikut Kristus apa pengikut yang lain? Karena harusnya pengikut Kristus enggak kayak gitu sifatnya. Kenapa kita harus begitu? Karena sebenarnya di alam supranatural, udah mulai masuk alam roh, bisa-bisanya kan? Otoritas masuk alam roh kan? Bisa, tenang aja. Namanya juga pastor resah. Karena yang kamu lihat secara mata rohanimu, yang kamu lihat itu bukan atasanmu, tapi di balik mereka semua ada Kristus.
Amin. Yang kamu layani adalah bukan hanya bosmu, tapi di baliknya ada siapa? Ada Kristus. Itu yang kita gak lihat. Karena kita fokus sama manusianya. Oh percayalah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita fokus sama manusianya, pasti kita kecewa. Dengan sepenuh hati dan dengan kemauan Allah. Gitu ya. Oh Kak, kerjanya udah kelamaan, udah gak sepenuh hati, pengen pindah. Ya terserah lah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kamu kerja dengan apa? Sepenuh hati. Setengah-setengah gak bisa, jangan cuma di awal doang dong. Di awal aja bersyukur banget ya, minta-minta kerjaan, di Tuhan kasih ceritanya ya. Oh kita happy ya, wih ada kerjaan nih, bisa pamer-pamer nih di story-story nih. Apa? Ya apalah kerjaannya dia. Udah lama gak kerja, lupa soalnya. Tapi seiring berjalan waktu, yang tadi kita nikmatin blessing itu, kita makan dari situ kan, dari gaji itu kan. Setelah gajian, kita gini. Kita omongin kok atasan kita kok. Kita julitin bareng-bareng, seru kan? Kita jelek-jelekin kok, kita hakimin, kita enak banget kok gitu ya. Ngoceh-ngoceh terhadap atasan kita. Kita marah, kita kesel, kita udah gak grateful lagi teman-teman. Itu sama aja kamu habis makan. Kamu udah nikmati berkat itu, kamu ludahin di atas piring itu. Bertobat teman-teman, Tuhan gak mau kita kayak gitu. Amin. Kita diingatkan pada sore hari ini, bekerja dengan sepenuh hati. Cek hatimu. Biarkan Injil dan Roh Kudus itu masuk dalam hatimu. Adakah engkau sungguh-sungguh dalam bekerja hari-hari ini? Apa cuma malas-malasan? Pengen gaji 2 digit, 3 digit. Kerja ngeluh terus. Di sini gak ada, tenang aja. Mungkin yang denger ini di kamera, mungkin di situ. Karena sebenarnya yang sedang kamu layani adalah Tuhan Yesus, bukanlah manusia. Yang ketiga saat kita masuk, pemimpin rohani. Wey. Udah ada yang punya pemimpin rohani di sini? Coba dong yang udah punya pemimpin rohani, dilihat coba cari pemimpinnya di mana. Udah kelihatan? Udah? Kagok kan lu? Sama, aku juga kagok bawa ini nih. Karena takutnya nanti dikiranya, ya ini insecure ya. Kayak memanfaatkan otoritas ini untuk supaya, kalian harus tunduk di bawah pemerintahan Josgen. Takutnya gitu, tertuduh juga hatiku sebenarnya ngomong ini nih. Tapi ini karena ada firmannya aja, gitu ya. Hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin jemaat. Sebab Allah menugaskan mereka untuk berjaga atas kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kelak mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Bukan kepada kamu. Pemimpin rohanimu bertanggung jawab atas siapa? Atas Allah. Jadi kalau dia aneh-aneh, kalau dia macam-macam, dia berurusan sama siapa? Sama Tuhan. Enggak ada yang lebih ngeri daripada ini teman-teman. Emang kata enak jadi pemimpin rohani? Enggak, bebannya juga berat juga gitu loh. Karena harus mempertanggungjawabkan seluruh domba-dombanya kepada Kristus. Karena itu hormat dan taatlah kepada mereka selalu supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan sukacita. Oh halo teman-teman, adakah di sini kita yang mikirin perasaan pemimpin kita? Apakah udah bertahun-tahun di sini masih terus ngeluh aja? Rebel aja, nyusahin aja pemimpinmu. Perasaanmu yang lebih penting, kau gak pernah ngecek pemimpinku tuh happy gak sih? Mentorku tuh seneng gak sih? Enggak kan? Tenang aja sama, gue juga kadang-kadang jarang mikir kayak gini. Sama, gue juga jarang mikirin Kak Agus sama Kak Anton. Pokoknya kalau lagi datang, Kak, tolong Kak, masalah gue berat. Kak Anton tolong, sama. Gitu loh.
Makanya pas baca firman ini hatiku tuh juga hancur gitu. Kok gue gak mikirin mereka ya? Kenapa center gue terus ya gitu loh. Kalau mereka pemimpinmu itu bekerja dengan rasa kesal, itu tidak akan membawa berkat bagi kita. Kalau pemimpinmu gak happy, kesel, jengkel menghadapimu, itu gak akan jadi blessing juga buat kita teman-teman. So abis ini berdamai sama pemimpinmu. Tanyain, Kak, lu mentorin gue happy gak sih Kak? Jawab dengan jujur Kak, gituin. Soalnya kalau gak gitu, hamba Tuhan mah ada aja jawabannya teman-teman, percayalah. Pasti dia akan bungkus itu dengan firman Tuhan, percayalah. Ya. Malah jadi apa? Kurang ajar malah katanya, tuh. Ya, maaf ya Kak Gus ya. Iya gitu loh, percuma kita mau mentoring. Kalau mentor kita itu nggak happy, kesel sama kita, buat apa? Tanya dong sama mentormu. Karena gini, bukan tentang mentor. Blessing tuh turun dari atas ke bawah. Kalau atasnya mandek di sini, kesel, blessing itu nggak turun buat kita. Itu aja masalahnya. Nangkap? Sekarang pertanyaannya gini kan, bagaimana kita bisa taat dan hormat kepada pemimpin yang jahat dan bengis? Apakah harus blind submission? Hari-hari ini juga lumayan ada sih, aku lihat tagline-nya beberapa hamba Tuhan atau gereja juga sudah mulai membahas ini gitu loh. Apakah kita harus taat dengan buta? Nangkap ya teman-teman? Pokoknya apa? Nurut aja. Entar lama-lama lu sembah dia aja sekalian. Gitu loh. Ya, tetap ada boundaries. Nah di sini kita mau bahas. Nah ini benar-benar batasan yang benar-benar butuh hikmat Tuhan banget untuk menyusun ini. Karena nanti disangkanya kita jadi rebel. Kita malah jadi memberontak sama atasan kita. Ya. Jadi kita mau masuk mulai poin kedua. Jadi teman-teman yang pertama adalah otoritas adalah idenya siapa? Tuhan, idenya Allah. Kita mau setuju gak sama idenya Tuhan? Amin? Setuju ya? Nah sekarang kita mulai masuk bagaimana sih cara kita submission atau kita cara respect, cara tunduk yang benar kepada otoritas rohani kita. Sebenarnya ini banyak banget teman-teman, tapi mungkin aku cuma bisa rangkum 3 aja teman-teman ya. Gini, ini berlaku buat pemimpinmu dimanapun engkau ditempatkan. Di rumah, di gereja, di kantor, di studi. Oke. Yang pertama gini, ini do and don'ts-nya. Yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang teman-teman boleh lakukan adalah gini, yang pertama, boleh bertanya kalau kurang paham terhadap keputusan pemimpin. Tapi yang sebelah sini, don'ts-nya adalah gini, jangan mempertanyakan. Coba kita fokus sebentar ya, teman-teman bisa bedain gak? Bertanya, kata bertanya dengan mempertanyakan. Bisa bedain gak di sini? Hah? Halo? Ulang ya. Ini jam-jam agak berat, emang jam berapa sih sekarang ya? Masih aman ya teman-teman ya? Bedakan antara kata bertanya sama apa? Mempertanyakan. Ini adalah 2 hal yang beda. Bertanya karena kita kurang tahu dan butuh diarahkan, butuh dikasih tahu. Kalau mempertanyakan artinya apa? Enggak percaya dan kita mulai meremehkan. Mempertanyakan kredibilitasnya, kemampuannya, kapasitasnya. Ini 2 hal yang tipis beda tapi kayaknya kita sering kejeblos mempertanyakan deh. Bener gak? Kenapa ya? Kok dia mutusin begitu ya? Emang apa dia kapasitasnya? Emang dia udah bagus hidupnya? Emang dia udah jadi teladan? Kenapa bikin keputusan kayak gitu? Why? Enggak boleh. Itu namanya mempertanyakan. Kita ganti postur hati kita dengan apa? Bertanya. Pak, Bu, Kak, Om, Tante, siapapun lah banyak banget kalau disebutin ya. Banyakan. Punten, nah kan jadi Sunda ya. Misi aku mau nanya, ini kalau memutuskan gini tuh dasarnya apa ya? Kenapa ya? Aku pengen tahu dong Kak, Pak, Bu. Boleh gak?
Kalau pemimpinmu menjawab dengan baik, berarti pemimpinmu secure atau aman. Dan cukup menjadi tanda bahwa pemimpin yang kayak gini mesti kau ikutin. Tapi kalau dia tidak jawab dan marah, kau tahu apa gitu ya. Pokoknya kalau udah keputusan gini begini, udah gak usah nanya. Lo gak bisa Pak, aku gengsi, penuh dengan pertanyaan. Tahan, jangan marah dulu. Bertanya boleh, sekali lagi, tapi mempertanyakan jangan. Kalau pemimpinmu bermasalah berat dan menyalahi aturan, boleh kok untuk eskalasi. Eskalasi itu naik. Komunikasi yang baik tapi ke pemimpin yang lebih tinggi lagi posisinya. Bertanya ke atas. Pemimpinku ini udah menyalahi aturan, gimana ya Pak, Bu? Enak gak ngomongnya? Enak kan? Tapi yang kita lakukan kan yang sana. Kita rasanya pengen ngapain? Ngelabrak dengan kekerasan. Kita marah, datangin pemimpin kita. Nggak terima keputusannya begini. Nggak suka, kita protes segala macam. Nggak bisa. Yang ada kayak demo kemarin. Dosa dilawan dengan dosa. Demonstrasi bagus nggak awalnya idenya? Bagus kan? Tapi bulan lalu itu jadi bagus nggak demonstrasinya? Ada kekerasan nggak? Sempat ada orang yang hilang nggak? Sempat ada korban nggak di situ? Ya aku ngerti sih mungkin karena mereka udah pada marah gitu loh. Tapi dosa, kamu lawan dengan dosa itu akan jadi chaos teman-teman. Nggak akan bisa. Yang ketiga, sebodoh apapun keputusan pemimpinmu, taatlah. Sebodohnya aku kutipin. Kan sebodohnya menurut kita kan, benar gak? Subjektif gak? Subjektif gitu loh. Bodoh banget pemimpinnya masa mutusin kayak gini. Gue punya ide lebih bagus nih. Karena aku melihat Kristus di dalam pemimpinku, aku mau ikut. Tapi ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Apa? Selama tidak menyalahi aturan dan melanggar firman Tuhan. Makanya yang dipimpin juga mesti tahu firman. Jangan firmannya bergantung sama mentornya, gembalanya. Semua jemaat harus juga punya kedewasaan iman. Harus punya juga pengalaman supranatural sama Tuhan. Don'ts-nya adalah gini, stop submissionmu. Kalau pemimpinmu abusive. Eksploitatif. Dan menyuruhmu berkompromi terhadap dosa. Ini udah red flag. Dan silakan apa? Cabut. Kabur kalau udah sampai abusive. Eksploitatif. Dan menyuruh berkompromi terhadap dosa. Kabur. Tapi aku bisa yakin di sini puji Tuhan pemimpinnya sehat. Aku bisa yakin. Kalau eksploitatif ya dikit-dikit lah paling. Tapi tidak sampai abusive. Tidak nyuruh kita berbuat dosa juga. Eksploitatif dikit. Tapi demi kebaikan. Supaya kapasitasnya bertambah. Supaya tujuannya jelas. Kan gitu kan. Mungkin tadi pertanyaan tadi itu akan lebih banyak lagi, nanti silakan ditanyakan ketika blend, ketika lagi meet up, ketika lagi ketemu, karena do and don'ts itu banyak banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya isu terhadap otoritas, orang tua, bosmu, negara ini atau siapapun, silakan tanya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena kalau dijabarin banyak banget dan terlalu lama. Kisah 5 ayat 29. Udah lebih gede harusnya, bisa baca ya? Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Wah, aku pernah ada pengalaman begini teman-teman. Merasa apa? Aku udah dengar suara Tuhan. Wih, canggih kali kan?
pemimpin ngomong apa segala macam, aku punya suara Tuhan sendiri. Wih, hebat lo, cakep banget. Malu sama Billy dulu ya. Karena ada firmannya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ngapain kita taat sama pemimpin? Pemimpin cuma manusia. Wah, saya nggak tahu batasan segala macam. Saya abaikan itu semua karena saya merasa saya sudah dengar suara Tuhan. Wah, itu bahaya banget. Tapi kalau konteks keseluruhan di dalam pasal ini, dalam perikop ini, Petrus tuh lagi merasakan gini. Petrus tuh udah disuruh menginjil dan rasul-rasul untuk menginjil, menyebarkan Injil, tapi pemerintah melarang. Nah, kalau udah menginjil dan dilarang, ya ikut siapa? Ikut perintah siapa? Tuhan atau perintah manusia? Ya Tuhan lah. Menginjil harus jalan terus kalau ini. Kan tapi kalau gue mati gimana? Kalau gue ditangkap gimana? Ya derita lu sih. Enggak, maksudnya gini, kan ada firman kita kan bahwa pengikut Kristus itu harus apa? Menderita bersama dengan Kristus. Ya udah, itu jawabannya udah. Nggak usah kau tanyakan lagi. Ya, jadi tetaplah penginjilan. Ada batasan, jangan kau comot ayat ini untuk rebel sama pemimpinmu. Kita harus lebih taat nih sama Allah, baca nih ada firmannya. Hei, tahu konteks dulu. Ini bukan semuanya kamu pakai untuk kamu rebel sama pemimpinmu. Amin. Wah, tinggal 3 menit lagi. Cepat sekali. Extend 3 jam ya seperti tadi ya, tetap maksa ya. Soalnya udah melotot. Enggak ya. Kita belajar dari mereka ya. Di sini ada teman-teman pernah dengar kata Sifra dan Pua? Jarang dikotbahkan ya mungkin ya. Tapi dia adalah contoh yang baik teman-teman. Jadi 2 orang ini adalah bidan. Jadi singkat kata dulu sebelum negara api menyerang, bangsa Israel itu ditekan oleh Mesir sama Firaun. Firaunnya insecure teman-teman. Waduh, kalau di bangsa Israel tambah banyak, guanya kerepotan nih nanti. Singkat cerita nih, dia samperin bidannya. Bidan, bukan ini udah namanya. Sifra. Aneh ya. Pua. Kok gak nyaman ya ngomongnya, ya tapi itulah namanya. Tolong ya nanti kalau ada orang-orang Ibrani ini pada brojol, kalau ada anak laki kamu bunuh. Tapi kalau perempuan jangan. Teman-teman di sini yang perempuan jangan mikir, perempuan berharga. Enggak, lu kagak berharga dulu. Benar, kalau kita baca Alkitab, perempuan tuh nilai di bawah loh. Makanya pada emansipasi kan, itu akarnya. Kok jadi kesana sih? Enggak sih, saya mau enggak mau sana. Ya, singkat cerita ketika udah diperintahkan begitu, teman-teman bidan-bidan ini takut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Jadi Israel itu pada brojol terus setiap hari. Saya nggak tahu sehari berapa, tapi banyak lah. Mungkin orang Cina ini belajar dari sini nih. Banyak anak, banyak rezeki. Kayaknya dari sini nih. Feeling saya nih, curiga nih. Jangan-jangan gue orang Yahudi lagi nih. Enggak ya, kejauhan. Dia tidak membunuh mereka. Dan dia cerdik, punya hikmat. Ketika ditanya sama Firaun. Sifra, Pua, kenapa lu kagak bunuh tuh orang-orang? Bukan orang, masih bayi. Kenapa lu gak bunuh tuh bayi? Raja, habis gimana mau dibunuh? Gue baru mau datang. Ibunya udah pada beranak. Rahimnya orang dulu kuat-kuat raja. Agak lain nih. Saya baru mau datang. Udah brojol. Kalau gak salah kita belajar ya. Hendaklah kita tulus seperti merpati. Dan cerdik juga harus seperti ular. Bidan ini cerdik gak? Cerdik. Dan dia gak bunuh itu semua. Dan Allah sangat memberkati dia. Teman-teman nangkep gak irisan boundariesnya di sini? Kalau ada satu perintah yang benar-benar melanggar firman Tuhan. Sorry ya Kak Agus ya. Punten banget nih gue gak mau ikut lu. Misalkan. Kalau sampai dia nyuruh kita berbuat dosa. Melanggar firman Tuhan. Sorry. Kita ngapain? Mundur apa? Ada terusannya? Mundur teratur. Kalian lama kali mikirnya. Yang kedua kita mau belajar dari siapa? Raja Daud. Teman-teman tahu bahwa Daud itu benar-benar dikejar-kejar sama si
Saul tuh dibenci banget. Dan singkat cerita anyway, Daud tuh punya kesempatan untuk membunuh Saul. Berapa kali? 2 kali. Coba teman-teman kalau udah kesel, udah dongkol sama orang, kalau udah kesempatan pengen bales, gemes gak teman-teman? Pengen gak lakuin itu? Wah ada kesempatan nih. Pemimpinku bikin salah, serang dia. Oh hati kita gitu kadang-kadang kan. Kita nungguin kan, oke, gue salah, oke, gue tungguin loh. Dia bikin salah, widih kita apa? Ya kan, kamu gak melihat sih. Hah? Tuh kan udah aku bilang pemimpinku tuh kayak gini. Gak ngerti-ngerti sih dia, nah ini orang Betawi kayak gini. Hati kita suka gitu kan? Kita kan kalau dipimpin kan dikoreksi kan salah terus ya. Bener gak? Pokoknya salah aja gitu. Kita tungguin nih pemimpin kita nih. Itu hati kita tuh gitu. Kita tungguin kesalahan bapak mama kita nih. Kapan? Ayo kapan? Gak berani nanti kalau diputus kagak dikasih uang jajan gue gitu ya. Misalkan kalau bapak mama gitu misalkan. Tapi enggak, Daud punya kerendahan hati dan dia ngelihat bahwa Saul itu masih diurapi oleh Tuhan. Padahal Tuhan juga udah undur dari Saul. Tapi Daud ngerti spirituality. Daud ngerti konsep rohani. Selama orang itu memimpin artinya apa? Masih ada otoritas daripada Tuhan. Dan dia siap bos menghormati kepada otoritas. Dia gak bunuh. Yang ketiga Daniel and Friends. Ini grup band mana ini ya? Enggak ya? Soalnya panjang teman-teman. Sadrak, Mesak, Abednego. Takut kekecilan tulisannya. Kita tahu bahwa si bro-bro kita ini dulu ketika mau dipanggang sama si Nebukadnezar, ketika disuruh menyembah patung, apa yang terjadi? Dia mau nurut gak untuk nyembah berhala itu, nyembah patung itu? Enggak kan? Dia lebih pilih apa? Daripada aku tunduk dengan hal yang salah begini, lebih baik aku bakar aja aku sekalian. Teman-teman, kalau pemimpinmu udah abusive, udah kasar, udah main fisik, udah mempermainkan uang, jatuh dalam perzinahan, dan teman-teman disuruh melakukan itu, jangan diikutin. Dunia sekuler sekarang ngajaknya apa? Dikit-dikit party. Bener gak? Pulang kerja party. Gitu kan? Kak gue gak enak. Nanti kalau aku gak diajak, kalau aku gak ikut, nanti aku di PHK. Nanti aku dipecat. Bilang aja lu mau emang lu kayak gitu lu. Emang doyan minum aja kan, pengen sekalian kan? Kau takut kau di gajimu dipotong? Kau takut di PHK? Kasih tahu bos, Daniel and Friends nggak takut coy. Sekalipun aku dibakar pakai api neraka, gue nggak mau ikut. Halo? Hai? Jangan diikutin, amin. Cerita. Lawan. Tapi dengan respect dan penuh kasih. Kak, udah dikotbahin sepanjang gini. Kan inti ini kan kita kan. Iya bener gak? Kak, tetap aja sulit kak. Nah pakai iya lagi sekarang gue tambah itu. Itu gak typo loh teman-teman. Itu gue sengaja. Tetap aja sulit loh kak untuk respect sama pemimpin. Apa sih yang sebenarnya buat kita susah untuk respect? Cuma 3. Musuh respect itu cuma 3 ini setelah aku telusurin di Alkitab. Nanti ayatnya di blend aja ya teman-teman ya. Karena gak cukup lah kalau kita bahas ini semua. Pertama apa? Arogan, intoleran, judgmental. Singkat. Kenapa kita susah respect? Karena kita merasa diri kita lebih benar daripada pemimpin kita kan. Kita ngerasa so iye kan. Ngerasa bisa mimpin negara kan lu kan. Lu pernah seperti gitu, lu posting-posting itu lu ngerasa bisa mimpin kan. Iya kan.
Itu namanya arogan bro. Sis, aduh ada parents juga lagi nambah nih gitu ya. Kita merasa lebih benar, lebih bisa, lebih ngerti. Nggak bisa, Tuhan nggak suka. Ini musuh respect yang harus dibunuh. Yang kedua apa? Intolerance. Artinya apa? Kita nggak bisa beda sih. Ya udah sih guys, kalau pemimpinmu beda-beda cara mah ya udahlah. Nggak usah dimarah-marahin, nggak usah kesel-keselin lah. Kalau sebatas beda cara, tapi caranya nggak gitu, nggak bagus. Nih caraku lebih baik nih. Nih kerjaanku lebih baik nih, lihat deh. Oh pengen diliatin. Oh nggak bisa terima perbedaan. Ini musuhnya. Padahal Tuhan desain kita emang sama semua. Hah? Manusia tuh benar-benar menyedihkan sih menurut gue. Sebenarnya, sejujurnya. Diciptain beda, tapi pengen sama gitu pemikirannya. Jadi kalau ada yang bentrok sama pemikiran kita langsung apa? Offense, bener gak? Langsung pengen nyerang gitu. Bener gak sih yang kita alamin kepada pemimpin kita, kepada orang tua kita, kepada bos kita? Yang ketiga, judgmental. Kita terburu-buru untuk apa? Menghakimi duluan pemimpin kita. Bertobat saudara, bertobat. Tuhan gak suka. Semoga teman-teman dari 3 ini ada yang kena. Ya. Dan sebenarnya teman-teman ya, besar kepala ya, sombong ya kayak. Bentar ya guys, gimmick tuh butuh effort. Pegang payungnya, kocak. Gini amat gue khotbah ya? Enggak, gue bukan mikirin Tuhan ini. Gini amat gue persiapan ya? Maksud Tuhan menaruh otoritas di dalam kehidupanmu. Itu untuk melindungi teman-teman semua. Jangan salah paham sama orang tuamu. Jangan salah paham sama bosmu. Jangan salah paham sama pemimpin rohanimu. Karena itu semua Tuhan ciptain buat apa? Cover. Kita butuh protection teman-teman. Amin. Dan Tuhan pakai otoritas untuk apa? Melindungi ini. Kita tuh gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, amin. Emang bisa apa kita tiap hari kita mikirin keluar dari rencana Allah kok. Otoritas membuat kita tunduk dan menjaga. Kenapa aku gak pakai payung besar? Gak ada yang nanya ya? Kak, kenapa lu gak pakai payung gede? Ya itu juga. Kayaknya gagal nih pakai ini nih. Karena bagian pertempuran kita yang paling besar itu kan di dalam kepala kita, bener gak? Pusat kerohanian teman-teman sebenarnya bukan di hati teman-teman. Hati mah udah diganti baru dengan hati Yesus. Masalahnya kan ada di kepalamu itu. Coba ketok-ketok kepalamu dulu. Keluar nih setan-setannya. Keluar nih iblis-iblisnya. Keluar nih pikiran-pikiran yang pengen berontak aja mau otoritas. Yang kalau lagi disuruh kasih tugas, tuh kerasukan dia kan. Dikasih kerjaan, dikasih kerjaan ngepel-ngepel, disuruh suami gini, Otoritas ada untuk apa saudara-saudara? Melindungi kita, amin. Kita minta perlindungan, Tuhan jawab dengan otoritas.
Mohon maaf nggak kelihatan. Orang yang telah benar-benar bertemu dengan Tuhan tidak akan pernah kesulitan untuk tunduk dan hormat pada otoritas. Karena ia menyadari bahwa semua otoritas yang sah adalah perpanjangan dari otoritas Tuhan yang maha kuasa. Kalau lu ngaku ketemu Tuhan, tapi lu gak tunduk sama otoritas. Pertanyaannya, lu ketemu siapa waktu ibadah? Karena kalau orang-orang di tokoh-tokoh perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab, semua pada respect sama otoritas. Asal dengan ada boundaries, ada batasannya teman-teman. Paling emang pemimpinmu sampai yang tadi udah aku sebutin, sampai berbuat kasar sampai kayak gitu kan gak semua kan. Paling cuma beda ide kan, bener gak? Beda cara kan paling kan. Ya udahlah. Dia ada untuk melindungi kita. Selalu harus fokus pada Kristus. Setelah kebangkitan Kristus, segala kuasa dan otoritas di bumi dan di surga diberikan kepadanya. Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna dalam menundukkan diri pada otoritas. Ia menundukkan diri kepada siapa? Bapa. Dan ia juga menundukkan diri kepada otoritas dunia. Dengan dibaptis oleh Yohanes. Itu ada otoritas duniawi juga yang mesti ditunduk loh, Yesus loh. Bayar pajak gak Yesus? Marah-marah gak Yesus bayar pajaknya? Beda sama kita ya. Kita mah kalau bayar pajak mah, dimakan nih pajak gua. Enggak, Yesus hati gak gitu. Yesus gak gitu hatinya. Dia tahu tatanan, dia tahu otoritas. Ya bayar aja. Kak, tapi kalau dia korupsi segala macam gimana? Emang lu kata lu kagak korupsi sehari-hari? Mungkin bukan uang yang lu korupsi. Korupsi kepercayaan, korupsi waktu. Kita gak pernah tahu loh. Yesus tunduk gak kepada penghakiman Pilatus? Yes. Dia harus sampai mati di atas kayu salib. Karena Yesus tahu, Yesus juga butuh apa? Covering. Yesus juga butuh apa? Payung. Terakhir, gimana Kak cara mengaplikasikannya? 1 Timotius 2 ayat 1-3 bilang gini, pertama-tama saya minta dengan sangat. Pertama-tama, aku ulang ya, pertama-tama saya minta dengan apa? Sangat. Penting banget kan debat ini? Penting ya? Supaya permohonan, sembahyang dan doa syafaat serta ucapan terima kasih disampaikan kepada Allah untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua orang yang memegang apa? Kekuasaan. Mintalah supaya kita dapat hidup tenang dan tentram untuk Allah dengan kelakuan yang patut, itulah yang baik dan menyenangkan hati Allah kita. Kamu protes kepada pemimpinmu, otoritasmu. Aku mau tanya sekarang teman-teman, kapan kita mendoain dia? Kapan kita doain pemimpin kita? Kapan kita doakan otoritas kita? Jawab di hatimu masing-masing teman-teman. Tim musik mungkin boleh maju ke depan. Dan Amsal 21 ayat 1 bilang gini teman-teman. Bagi Tuhan, pikiran raja seperti saluran yang dipakai mengairi sawah. Ia dapat memimpin raja kemana saja yang diinginkannya. Ada pemimpin, di atas pemimpin ada pemimpin yang lebih tinggi lagi. Oke? Ada orang tuamu, di atasnya ada siapa? Kristus. Ada majikanmu, ada bosmu, di atasnya ada siapa? Kristus. Di balik pemerintahan, di balik ada siapa? Ada Kristus. Dan janji Tuhan bilang, aku Tuhan dapat memimpin pemimpinmu kemana saja seperti yang kuinginkan. Bagianmu tunduk dan hormat. Bagian Tuhan mengubah pemimpinmu. Ada amin? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh teman-teman. Kita mengambil waktu untuk kita siapin hati kita. Yang kita mungkin rasa belum bisa berdamai dengan pemimpin kita yang haleluya. Dengan otoritas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Aku bagi dua di sini ya.
Pasti kan enggak semua pemimpinmu jelek juga. Ada lah yang bagus-bagus kayak saya. Enggak ya, enggak lah. Kok jadi narsis ya? Bercanda teman-teman. Ada pemimpin yang baik dan ada pemimpin yang kurang baik. Udah mulai terbayang siapa-siapa wajah-wajahnya? Pada saat kau bayangkan ada dua respon. Satu bersyukur, satu kesel. Benar? Ada yang membuat kita bersyukur, ada yang membuat kita kesel. Sekarang aku mau buat teman-teman semua, untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bawa otoritas yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Kita minta ampun sama Tuhan sore hari ini. Jangan salah paham teman-teman sama Tuhan. Amin. Jangan curiga sama Tuhan. Tuhan naruh mereka semua dalam kehidupan kita tujuan untuk apa? Melindungi kita. Enggak ada maksud jahat. Cuma memang ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sekarang kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Siapa otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu yang baik dan yang kurang baik. Saat kau melihat yang baik, engkau akan melihat dengan rasa syukur. Tapi ketika mulai melihat yang tidak baik, hati kita mulai apa? Bergejolak. Nah aku mau teman-teman ambil waktu, beberapa menit aja, untuk berdoa masing-masing sama Tuhan. Face to face sama Tuhan. Berdamai sama otoritas yang sudah Tuhan percayakan. Amin. Daripada julitin pemimpinmu, mendingan sekarang kita ngapain? Doain pemimpinmu. Amin. Daripada kita ngeluh terus, mending kita apa? Doain supaya terobosan pemulihan terjadi atas pemimpin yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Udah muncul ya kira-kira ya? Aku gak akan direct dari depan. Teman-teman silakan bebaskan rohmu, pejamkan matamu dan fokus berdoa sama Tuhan. Kita saat teduh sebentar. Ungkapkan rasa hatimu sama Tuhan. Gratefulmu, kekesalanmu, ceritain semua sama Dia. Tuhan Yesus, ternyata maksud-Mu tuh baik, naruh mereka dalam kehidupan kami. Kami aja yang gagal paham Tuhan. Dan biarlah hari ini kami merendahkan hati semua jemaat Tuhan. Untuk mau memberkati para pemimpin kami. Para otoritas yang Tuhan taruh kami di rumah, di studi kami, di tempat pelayanan kami, dan juga di tempat pekerjaan kami. Dan di bangsa yang sudah Kau tetapkan. Negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Speak blessing buat mereka teman-teman. Gak usah pandang kiri kananmu, cuek aja lagi. Kita mau setuju sama firman untuk mendoakan mereka semua. Say thanks untuk pemimpin yang baik. Dan minta roh pemulihan, roh pertobatan buat pemimpin yang kurang baik. Dan udah saatnya ini waktunya terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, angkat doamu. Aku berdoa Tuhan, buat setiap orang yang masih struggle dengan otoritas, yang sulit banget tuh respect pada otoritas. Ada roh kelemah lembutan,
Ada roh kerelaan, ada roh kerendahan hati untuk mau dipimpin, untuk mau diarahkan kepada hal yang lebih baik. Aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini bisa memiliki hati yang respect kepada otoritas. Terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. For you alone, every breath that I take, every moment I awake, Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your. Ini bentuk iman kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami satu kali lagi. Dan kami bersyukur Tuhan Kau taruh pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau berkati mereka semua. Dan Kau juga mengubahkan kehidupan mereka semua. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, suatu hari nanti kami juga akan memimpin. Kami juga akan merasakan Tuhan. Karena Engkau sudah menentukan kami menjadi kepala dan bukan ekor. So kami mau nabur respect daripada sekarang Tuhan. Taruh value itu dalam kehidupan kami Tuhan. Sama seperti Engkau yang telah taat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menteraikan segenap firman-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami dapat proteksi yang sempurna dari Allah. Karena kami mengasihi Tuhan. Dan mengasihi otoritas yang Tuhan siapkan buat kami. So thank you Tuhan. Setelah ini mungkin kondisi gak berubah. Tapi at least hati kami udah berubah Tuhan, thank you. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu lebih lagi. Setiap kita yang mau respect sama otoritas, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.